سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita dapat istiqomah dalam bertaklim, bersilaturahim dan memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini menjadi amal yang solid dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masih menyelesaikan lanjutan materi tentang akhlak, membangun akhlak prioritas. Maksud akhlak prioritas ini adalah pertama, ajaran akhlak itu harus diprioritaskan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh diremehkan, apalagi dianggap sepele. Itu yang pertama. Mengapa? Karena akhlak itu menentukan kualitas, baik kualitas keimanan, ibadah, syariah maupun muamalah. Itu sempurnanya ada pada akhlak. Maka ajaran akhlak harus diprioritaskan. Yang kedua, akhlak prioritas itu adalah sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau kita sekarang sedang dilanda krisis moralitas, defisit akhlak, yang paling menonjol apa? Akhlak yang sangat rusak sekarang ini kan kehilangan sifat amanah, sifat jujur kan sudah mulai hilang, bahkan nyaris tidak ada. Kenapa? Semua serba berkhianat, semua serba bohong, semua serba manipulatif, semua serba topeng, dan itu krisis akhlak. Maka prioritas membangun akhlak sekarang ini adalah bagaimana membentuk karakter amanah, jujur, dapat dipercaya, tidak bohong, tidak berkhianat. Itu yang penting. Dan itu bulan lalu sudah kita bahas. Sekarang yang kedua, sekarang ini sedang dilanda hilangnya rasa malu. Jadi orang sudah tidak lagi punya rasa malu, bahkan malu kalau punya rasa malu. Ya, sekarang ini banyak orang malu kalau punya sifat malu. Kenapa? Semua sudah kehilangan rasa malu. Korupsi nggak malu, ya. Jadi buronan nggak malu, ya. Nepotisme juga nggak malu. Sampai anak putunya harus dijadikan pejabat, nggak malu. Menduduki jabatan tidak kompeten, tidak profesional, dan tidak integritas juga nggak malu. Malah beringas-beringas saja. Orang berbuat maksiat sekarang nggak malu-malu.
malu itu akan mengerem perbuatan manusia yang memalukan. Tapi ketika remnya nggak ada, maka manusia selalu berbuat yang memalukan. Di saat itu dia nggak punya rasa malu. Maka kalau kita malu melihat orang yang memalukan, kita ini masih punya standar. Kita punya akhlak standar. Malu melihat orang yang perbuatannya memalukan. Di saat orang yang berbuat memalukan itu tidak malu kalau berbuat malu. Misalnya kita bangsa Indonesia malu di hadapan bangsa-bangsa lain ketika pejabatnya seperti ini. Di saat pejabat itu tidak punya rasa malu, kita standar, kita masih lebih unggul daripada pejabat yang tidak punya rasa malu. Itulah prioritas. Sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dalami. Rasa malu itu akan mengantarkan manusia hidupnya terjaga, kehormatannya terjaga, kemuliaannya terjaga, harga dirinya terjaga, nilai-nilai kehormatannya juga terjaga. Seperti itu, manusia akan hidup dalam kebaikan selama rasa malu masih terpelihara. Sebagaimana dahan akan tetap segar selama masih terbungkus kulit. Jadi dahan saja tidak akan kering selama masih ada kulit. Dahan tidak akan rapuh ketika masih terbungkus kulit. Artinya apa? Martabat, harga diri, aurat manusia itu kalau selalu tertutup. Aurat itu ibarat dahan. Penutup aurat adalah kulit. Maka dahan akan tetap segar, bernilai, tidak mudah lapuk, tidak mudah kering selama ditutup oleh kulitnya dahan. Semua dahan kan ada kulitnya, ya kan? Ya, pohon apapun ada kulitnya kan. Nah, selama kulit itu masih membungkus dahan itu dijamin aman. Selama manusia itu tertutup auratnya, tertutup rasa malunya, dia akan standar menjadi manusia yang mulia dan terhormat. Nah, sekarang ini sudah terkikis rasa malu. Terkikis oleh apa? Terkikis oleh kemunafikan. Sehingga orang bohong tak malu, padahal bohong itu ciri orang munafik. Posisi rasa malu di mana? Biar proporsional. Ali bin Abi Thalib memberi nasihat kepada kita. Orang yang tidak tahu, tidak selayaknya malu bertanya. Tidak tahu kok malu bertanya. Ya sampai kapan memelihara tidak tahunya itu kan? Maka ini harus diperangi. Orang yang tidak tahu, tidak selayaknya malu bertanya. Pepatah kita mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Dan orang yang ditanya tidak perlu malu bila tidak mengetahuinya untuk mengatakan maaf saya tidak tahu, maaf saya belum tahu, maaf saya akan tanyakan teman yang lebih tahu. Jangan kementus. Tahu kementus? Kemeruh, bahasa Maduranya metau. Tahu. Sok tahu. Nah, sekarang ini banyak orang yang sudah dilabeli ustaz, dilabeli ulama, dilabeli habib. Kalau ditanya nggak tahu kan gengsi, maksa-maksa memberi fatwa yang menyesatkan, bahaya. Karena itu posisi malu harus direposisi, harus proporsional. Kalau memang kita nggak tahu, ya jangan malu bertanya.
Sebab kalau malu bertanya ya sesat di jalan. Sampai kapan mempertahankan kesesatan gara-gara malu bertanya? Allah itu senang dialog. Allah itu cinta dialog. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 30 kan Allah dialog sama malaikat. Andai kata Allah nggak dialog sama malaikat juga nggak apa-apa kok. Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kan Allah maha berkehendak. Andai kata nggak memberitahu malaikat, ya nggak apa-apa. Dan malaikat pun juga nggak rugi kalau ditanya, kalau nggak ditanya. Tapi mengapa Allah nanya? Allah menyampaikan maksudnya. Ini jarilun fil ardi, aku tidak menjadikan khalifah di muka bumi. Tahu-tahu malaikat instruksi, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bertanya, mengapa engkau menjadikan khalifah yang kerjanya bikin kerusakan dan pertumpahan darah, sedang kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Allah jawabnya itu loh, sangat santun. Allah nggak menunjukkan arogansinya. Allah menjawab, saya lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Allah nggak jawab, saya kan berpuasa terus menengoi kakek ngomong. Enggak, Allah nggak ngomong gitu. Tapi Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Artinya apa? Orang berpuasa itu kalau kekuasaannya berbasis ilmu. Kalau orang berpuasa nggak berbasis ilmu, yang ditonjolkan kekuasaannya bukan ilmunya. Nah, Allah menonjolkan kekuasaan dengan ilmunya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Maka orang yang berpuasa kalau nggak punya ilmu, dia sebenarnya robot yang dikuasai oleh staf ahli. Yang berkuasa itu staf ahli. Dia robot, diremotkan terus sama staf ahli. Pak, ngomong ini Pak. Dia cuma ngomong-ngomong aja. Konsepnya ada pada staf ahli. Tapi Allah nggak menonjolkan itu. Yang ditonjolkan Allah adalah ini a'lamu ma la ta'lamun. Maka sesungguhnya kekuasaan yang sesungguhnya adalah orang yang berilmu. Allah menonjolkan ilmunya, bukan menonjolkan otoritasnya. Nah, disitulah Allah sedang dialog dengan malaikat dan dialog dengan Adam. Setelah Allah menyatakan ini a'lamu ma la ta'lamun, kan terus ayatnya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Terus Allah nyuruh malaikat sebutkan, malaikat gak bisa. Ini terjadi rangkaian dialog kan. Nah, begitu malaikat gak bisa, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lantas Nabi Adam disuruh nyebut nama benda bisa. Berarti apa? Berarti Nabi Adam itu unggul di atas malaikat karena Allah membekali ilmu. Sedangkan ilmu itu tidak dibekalkan Allah kepada malaikat. Karena itu ya, orang berpuasa itu kalau berbasis ilmu. Kalau tidak punya ilmu kok berpuasa, maka yang ditonjolkan ego dan otoritas. Dan itu cermin pemerintah sekarang. Yang ibu pilih, kalau milih. Kalau yang ibu nggak milih, selamat dunia. Nah, maka orang itu kalau nggak tahu jangan malu bertanya. Dan kalau ditanya nggak bisa, jangan malu menjawab maaf saya belum tahu. Jangan maksa-maksa menjawab, tapi nanti hasilnya jelek. Kalimat yang dibangun oleh Ali bin Abi Thalib itu sangat-sangat mendasar. Ini bagus sekali kalimat. Dan harus dipraktekkan.
Al-Ghazali juga mengatakan orang yang menjadikan sifat malu sebagai pakaiannya, misalnya orang-orang tidak akan melihat aib dan celah pada diri. Jadi kalau manusia itu berhias dengan akhlak malu, itu cacat dan celahnya tidak akan bisa dilihat orang. Karena apa? Dia malu kalau aibnya diketahui. Maka sesungguhnya dalam perspektif psikologi, orang itu kalau berbuat memalukan itu berupaya menyembunyikan rasa malu agar tidak ada orang tahu. Itu normalnya. Jadi orang itu kalau berhiaskan rasa malu, berupaya jangan sampai perilakunya memalukan. Dan kalau perilakunya terlanjur memalukan, disembunyikan, tidak diviralkan. Maka menjadi kelainan kalau ada orang berbuat malu tapi tidak merasa. Menjadi kelainan mental ketika orang berbuat dosa malah dipamer-pamerkan bangga dia bisa berbuat dosa. Itu sudah tidak normal mental. Perlu dikonsultasikan ke dokter psikiater atau perlu dicek ke lawang. Nah, sekarang tidak main-main relasi iman dengan rasa malu. Itu seperti dua sisi mata uang. Rasulullah menegaskan al-haya wal iman qurina jami'a. Fa'idha rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang pula yang lain. Jadi iman itu harus bersama rasa malu. Kalau rasa malunya nggak ada, ya imannya ikut nggak ada. Atau orang tidak beriman, ya sama dengan tidak punya rasa malu. Karena malu dan iman itu harus menjadi satu. Urina jami'ah, berpadu menjadi satu. Sama dengan ini dulu. Ibu pakai sandal, yang kanan saja, nggak pakai yang kiri. Gimana rasanya? Atau pakai sandal yang kiri saja, nggak pakai yang kanan. Maka pakai sandal itu akan nyaman dan aman kalau dua-duanya dipakai. Iman dan malu itu seperti itu. Rasulullah juga menyatakan wal haya usubatu minal iman. Malu adalah salah satu cabangnya iman. Jadi tidak hanya menyatu menjadi satu, tidak hanya kurina jami'ah, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan iman, yaitu rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada sesama, malu terhadap dirinya sendiri. Ada orang yang mengatakan saya malu terhadap diri saya sendiri. Kan pernah ada ya? Kenapa? Ya orang itu punya rasa malu, sehingga terhadap dirinya saja malu, apalagi terhadap orang. Misalnya saya malu sudah seusia ini tobatnya kok belum taubatan nasuha. Saya malu dosa saya sudah banyak kok tobatnya masih sakobernya. Bahkan tobatnya itu seperti tomat itu, tobat umat, tobat umat. Bahkan umatnya lebih banyak, lebih sering daripada tobat. Jadi bagus kalau masih punya rasa malu terhadap diri sendiri. Saya malu sudah menikmati rahmatnya Allah kok syukurnya cuma alhamdulillah. Akeh tunggalin. Jadi rasa malu terhadap diri sendiri. Rasulullah memberikan standar begini. Al-haya'u khairun kulluhu qala au qala al-haya'u kullu khairun. Ini dibolak-balik sama. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya, atau
rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Nah, penjelasannya begini. Rasa takut kepada Allah mencegah kerusakan sisi batin seseorang. Sedangkan rasa malu dengan sesama berfungsi menjaga sisi lahiriah agar tidak melakukan tindakan buruk dan tercela. Karena itu, orang yang tidak punya rasa malu seakan tidak memiliki iman. Inilah relasi hubungan antara rasa malu dengan iman. Ada lagi hubungan iman dengan kepekaan, kepedulian, solidaritas. Saya sering sampaikan di sini, Rasul mengingatkan kita, man amana bihi man batasabaan wajahu jailun wa waya'lamu bi. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa waya'lamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Artinya orang itu kalau egois, individualis, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain, dinyatakan oleh Rasulullah tidak termasuk orang yang beriman kepada. Jadi tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Kenapa? Imannya tidak melahirkan kepedulian, imannya tidak melahirkan solidaritas, imannya tidak melahirkan kepekaan terhadap problematika kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Jadi iman itu harus bersama watak ta'awun, watak dermawan. Iman itu harus bersama dengan watak dermawan, suka menolong. Maka kalau orang mengatakan dirinya beriman kok medit, bakhil, bin cedil, itu imannya hilang bersama dengan cedilnya itu. Dalam hal iman dan malu punya hubungan yang kuat, punya hubungan yang kuat. Untuk memotivasi kita, maka ada beberapa keutamaan. Orang itu kalau masih punya rasa pertama, malu itu inti akhlak Islam dan merupakan ajaran yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak akan pernah terhapus. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Cuma satu kata, Bu, malu. Tapi itu kalau diresapi, didalami dan menyatu dengan pribadi kita, maka kita menjadi orang yang baik, ya orang beriman, mengikuti ajaran nabi-nabi terdahulu yang juga mengajarkan akhlak, dan inti ajaran akhlak dalam Islam adalah rasa malu. Malu kalau memberi tidak pantas, maka setiap pemberian yang ibu lakukan selalu berstandar pantas, karena malu kalau tidak pantas. Ibu malu kalau berbusana tidak pantas, karena itu setiap busana yang ibu kenakan selalu pantas. Bahkan walaupun sudah yakin pantas, masih tanya putrinya, Mbak, tolong Mbak, bajunya ibu wis matching apa dulu? Oh wis Mbak, cuman brostel atau miring titik Mas, di tengah titik. Biar apa? Biar pantas, biar nanti tidak malu-maluin. Ya. Kadang kalau tanya bapak, ya bapak wis pantas Pak, wis bu, ya. Bapak ini jadi tolong kok gak perhatian. Bapak ini salah kalau nggak pantas. Jadi rasa malu itu luar biasa, benteng betul.
Tapi sekarang ini aneh, orang berbuat memalukan kok tidak malu ya gitu. Aneh. Jadi sudah ada kelainan dalam diri. Jadi malu itu inti akhlak Islam. Maka kita pupuk terus rasa malu agar iman dan Islam kita tetap terjaga dengan baik. Rasa malu merupakan salah satu cabang dan indikator keimanan seseorang. Al-haya'u minal iman wal imanu fi jannah wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Malu adalah bagian dari iman, sedang iman tempatnya di surga. Dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat kasar, sedang tabiat kasar tempatnya di neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sabda Rasul ini menunjukkan bahwa rasa malu merupakan karakter calon penghuni surga. Sedang sifat malu dalam kehidupan di dunia dapat menahan perilaku manusia dari segala tindakan yang memalukan, mencegah perilaku yang tidak pantas dan tidak sepatutnya. Maka harusnya orang itu kalau punya tabiat kasar itu punya rasa malu. Saya kok jadi malu ya, perilaku saya kasar sehingga banyak teman yang tidak dekat dengan saya. Seperti itu harus muhasabah. Kenapa teman-teman kok enggak dekat dengan saya, sedangkan teman saya itu kok didekati banyak teman. Bahkan kalau mereka enggak datang itu dicari saking dekatnya. Sementara kalau saya enggak datang kok enggak ada yang nyari. Itu harus muhasabah. Berarti apa? Ya, saya kasar. Dan mestinya saya malu kalau berperilaku seperti orang yang tidak punya kendali terhadap emosi. Kan al-jafa'u minan. Yang ketiga, rasa malu merupakan akhlak yang sejalan dengan fitrah manusia. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah bersabda, tidaklah ada satu kekejian pada sesuatu perbuatan kecuali akan menjadikannya tercela, dan tidaklah ada satu rasa malu pada sesuatu perbuatan kecuali akan menghiasinya. Maka yang namanya perhiasan itu mesti harganya mahal dan menyenangkan siapa yang melihat. Dan malu itu harus jadi perhiasan. Malu itu harus menjadi perhiasan yang mengantarkan orang yang berhias menjadi bernilai tinggi. Demikian pula malu itu ketika disematkan dalam diri seseorang, maka semua orang jadi senang karena sedang memakai perhiasan. Perhiasan itu harganya mesti mahal, berharga dan menyenangkan. Apalagi pemilik perhiasan itu. Ibu kalau punya perhiasan itu kan setiap hari dilihat aja. Walaupun di lemari dilihat, walaupun udah dipakai itu dilihat, senang gitu ya. Karena itu jangan berhias dengan kepalsuan, jangan berhias dengan manipulasi, tapi berhiaslah dengan rasa. Ada orang berhias dengan manipulatif, alisnya dikerik sampai pelotos, terus dikasih celah alis. Beda ya celah sama alis, karena saya laki-laki nggak pernah itu jadi. Beda ya celah sama alis, terus dikasih alis kayak pelangi itu alis. Itu perhiasan palsu. Mestinya harus berhias dengan rasa malu. Malu merubah ciptaan Allah. Malu merubah ciptaan Allah. Tapi orang yang ngerik alis sampai kinclok itu, kemudian dikasih alisnya nanggal sepisan, tidak.
Padahal itu alis palsu kan. Itu namanya berhias dengan kepalsuan. Hiaslah dengan perhiasan rasa malu, akan mulia dan terhormat. Nah, ada penjelasan penting. Karena itulah malu tak dapat dipisahkan dari iman. Keduanya selalu hadir bersama-sama. Makin kuat iman seseorang, makin tebal pula rasa malu. Narasi ini berangkat dari teori dualitas. Teori dualitas itu menyatakan tidak mungkin bersamaan iman dengan hilangnya rasa malu. Atau gini, rasa malu dan iman itu menjadi satu. Tidak mungkin berpisah. Karena tidak mungkin orang beriman tidak punya rasa malu, dan tidak mungkin orang yang tidak punya rasa malu punya iman. Atau tidak mungkin orang beriman sekaligus jadi pengkhianat, karena seorang pengkhianat tidak mungkin sekaligus jadi orang beriman. Tidak mungkin orang beriman sekaligus menjadi setan, karena setan juga tidak mungkin sekaligus jadi orang beriman. Itu teori dualitas. Maka iman dan rasa malu harus menjadi satu. Iman dan amanah harus menjadi satu. Orang beriman harus menjadi manusia, jangan sekaligus menjadi setan. Karena nggak mungkin setan menjadi orang beriman. Karena itu rasa malu akhlak yang sejalan dengan fitrah. Fitrahnya apa? Ya teori dualitas itu. Fitrahnya orang beriman harus punya rasa malu. Fitrahnya orang beriman mesti peduli. Sehingga kalau orang kehilangan iman berarti kehilangan rasa malu. Orang kehilangan rasa malu kehilangan imannya. Ilustrasi bahwa rasa malu merupakan perhiasan perilaku, mengandung makna bahwa perhiasan merupakan barang yang memiliki daya tarik dan harganya mahal. Maka setiap perilaku yang dihiasi dengan rasa malu, niscaya manusia memiliki daya tarik dan memiliki nilai tinggi di kalangan manusia. Yang keempat, malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara pada kebaikan. Siapa yang banyak malunya, lebih banyak kebaikannya. Dan siapa yang sedikit rasa malunya, semakin tinggi pula kebaikannya. Jika seorang telah kehilangan rasa malu, maka tidak ada sedikit pun kebaikan di dalam dirinya. Ibu, rasa malu merupakan barometer kebaikan yang senantiasa memotivasi pemiliknya berbuat kebaikan dan mengendalikan segala perilaku yang tidak pantas dan memalukan. Bapak Ibu, saya tertarik dengan kalimat yang disampaikan Pak Mario Teguh. Hidup ini harus selalu memantaskan diri dan memantulkan diri. Maka semua yang tidak pantas jangan dilakukan, lakukanlah yang pantas. Semua yang patut lakukan, jangan melakukan yang tidak patut. Maka hidup ini harus selalu memantaskan diri dan memantulkan diri. Misalnya, bertutur kata yang pantas, tutur kata yang tidak pantas jangan diucapkan. Berbusanalah yang pantas, busana yang tidak pantas jangan dikenakan. Berperilakunya yang patut, karena kalau berperilaku tidak patut nanti ditertawain orang. Misalnya seorang dosen ngajar di depan mahasiswa dengan menggunakan bahasa pasaran, bahasa gaul. Mahasiswa akan bertanya, ini dosen atau bakal telo kan? Mestinya kalau dosen komunikasinya menggunakan bahasa ilmiah, bukan bahasanya bakal telo. Nah, itulah memantaskan diri dan memantaskan. Kemudian bisa ditanya, tanyakan diri saya,
tanyakan diri kita, saya ini sudah pantas belum menjadi suami untuk kamu? Suami tanya kepada istri, terserah manggilnya apa, jangan manggil hei, aku sepatu sama diurutkan. Istrinya kok dipanggil hei, yang mairo. Rasulullah itu kalau panggil istri beliau, wahai binti yang kemerah-merahan, panggil istri dengan penuh cinta kasih. Lantas tanyakan, saya ini selama ini sudah pantas sudah jadi suami saya? Kalau belum pantas, tolonglah saya dikasih masukan. Ya kok caranya bisa pantas. Istri juga begitu, saya ini sudah pantas sudah menjadi suami saya. Karena jangan sampai suaminya seorang terhormat, perilakunya istri gak terhormat. Itu istri yang tidak pantas jadi pendamping suami. Atau sebaliknya, istrinya mar'atu sholihah, suaminya preman. Karena itu hidup ini harus selalu berikhtiar, memantaskan diri dan mematutkan diri. Di mana dan kapan saja kita selalu pantas dan patut. Karena apa? Pandai menyesuaikan diri. Itulah kata filsafat Jawa, papan gawa umpan. Betul ya? Papan gawa umpan. Di mana kita berpijak, di situ bumi, di langit di situ. Di mana bumi berpijak, disitulah langit di situ. Dasarnya Pak Harto mendem jeruknya, mikul dhuwur mendem jeruk. Itu dasarnya Pak Harto. Ya, nah itu karena itu selalu berperilaku sepantasnya dan sepatutnya. Yang tidak pantas jangan, yang tidak patut jangan. Sehingga apa, hidup ini standar. Tapi semua itu muaranya dari rasa malu. Selama orang masih punya rasa malu, dia akan terus merasa malu bila tidak patut dan bila tidak pantas. Maka hidup ini harus selalu memantaskan diri dan mematutkan diri. Pantas dan patut. Yang kelima, rasa malu merupakan sifat yang dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan keteladanan. Maka rasa malu akan sirna manakala tidak ada pembiasaan dan keteladanan. Yang namanya akhlak, kata Imam Ghazali, itu sifat yang tertanam dalam jiwa, melahirkan akhlak. Kalau sifatnya baik, tertanam terus dalam jiwa, membentuk akhlakul karimah. Kalau sifatnya jelek, tertanam dalam jiwa, membentuk akhlakus sayyi'ah. Maka proses ini adalah proses pembiasaan. Sifat tertanam dalam jiwa. Kalau sifat yang baik ini diulang-ulang, dibiasakan, membentuk akhlakul karimah. Jadi habit, kebiasaan yang secara otomatis. Maka akhlak itu adalah ekspresi spontan tanpa melibatkan akal pikiran, tanpa melibatkan pertimbangan pikiran. Spontan. Kenapa? Sudah terbentuk lewat proses pembiasaan. Maka Profesor Ahmad Amin mengatakan akhlak itu al-adatul iradah. Akhlak itu kehendak yang dibiasakan. Nah, kehendak ini asal usulnya dari sifat yang tertanam dalam jiwa, berulang-ulang nanam sifat dalam jiwa itu menjadi akhlak. Tergantung sekarang yang dibiasakan itu sifat tercela atau sifat terpuji. Yang keenam, rasa malu melahirkan ifah. Ifah itu menjaga diri dari perbuatan tercela. Beda dengan fufu fafa fifi fofo. Saya sebenarnya nggak ikuti karena muat. Tapi kan ini ada kata ifah, mendekatkan. Tapi beda. Ifah itu menjaga diri dari perbuatan tercela. Itu ifah. Sedangkan yang itu sudah nggak masuk kategori ini. Jadi jowo ini. Kemudian wafah. Wafah itu menepati janji.
jaga diri untuk tidak ingkar janji. Nah, orang malu itu selalu menjaga diri untuk tidak berbuat yang tercela, karena perbuatan tercela itu memalukan. Ia memalukan diri, memalukan keluarga, memalukan nasab, memalukan keturunan, memalukan bangsa dan negara. Maka ifah dijaga betul dari perbuatan yang memalukan, yang tercela. Wafat menepati janji. Saya malu ini, kalau saya nggak datang nanti saya nggak dipercaya lagi. Malu saya. Akhirnya menepati janji. Maka orang itu kalau bedabrus, tahu bedabrus? Ngomongnya meyakinkan, tapi nggak pernah ada kenyataannya. Maka dia kehilangan modal hidupnya. Pak Hamka itu pernah mengatakan, beliau mengatakan ini. Sifat amanah itu modal hidup yang paling berharga. Karena amanah itu dipercaya orang. Kalau orang sudah nggak percaya, maka orang itu kehilangan modal hidupnya yang paling berharga. Salah satu amanah yaitu menepati janji. Kalau orang selalu ingkar janji, hilang modal utamanya. Dua sifat yang melahirkan rasa malu tersebut akan mengantarkan manusia menjadi makhluk yang mulia dan bermartabat, jauh dari sifat tercela dan sifat orang munafik. Yang ketujuh, rasa malu adalah kendali perbuatan hina dan tercela, sumber kebaikan dan kemuliaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, rasa malu tidak mendatangkan selain kebaikan. Nah, sekarang apa dampak buruk hilangnya rasa malu? Rasulullah bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dan ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah apa yang kau suka. Artinya gini loh, wis tidak punya rasa malu, wis karepmu, wis sekarang terserah kamu mau berbuat apa aja, wis monggo semau gue. Mau seperti kuda liar Sumbawa, silakan. Itu ucapan para nabi loh. Sebelum Nabi Muhammad, para nabi itu sudah mengungkapkan kalimat ini. Kalau kalian sudah gak punya rasa malu kepada Allah, silakan berbuat apa saja, monggo. Kalau kamu sudah gak punya rasa malu dengan sesama manusia, silakan berbuat apa saja dengan sesama manusia. Sekarang ini orang ngumbar sifat dan punya rasa malu itu sudah melampaui batas, sudah melampaui batas. Pamer kekayaan udah malu, padahal kekayaan kan tidak untuk dipamer, pamerkan. Karena apa? Berapa lama sih manusia bersama kaya? Bersama harta itu berapa lama? Dan lama. Umur 60 tahun, 70 tahun sudah gak bisa menikmati hartanya. Bukan apa? Diabetesnya sudah tinggi, asam uratnya sudah 12 koma, hipertensinya, kolesterolnya sudah 400. Mau menikmati kekayaan, makan dikit jenuh-jenuh, apalagi makan banyak. Mau pergi kemana? Terbantah. Kau sudah pakai kursi roda. Karena itu pamer harta itu sampai kapan? Ke Amerika aja pakai jet pribadi. Gak punya rasa malu, gak punya rasa sense of belonging, sense of crisis, gak punya rasa. Dan melahirkan kebohongan, yang nebeng lah, yang nombong lah. Jadi gak punya rasa malu, gak punya rasa sensitif terhadap krisis yang melanda masyarakat. Silakan mau berbuat apa saja, kata para nabi itu. Jika kamu tidak punya rasa malu, silakan berbuat apa saja.
semau kuwi saenaku dele gak apa-apa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tatkala hendak membinasakan seorang hamba, maka Allah mencabut rasa malu darinya. Ketika Allah telah mencabut rasa malu darinya, orang itu tidak akan mendapati dirinya kecuali ia dibenci dan membenci orang lain. Dampaknya seperti itu. Ketika tidak mendapati dirinya kecuali dibenci dan membenci orang lain, maka akan dicabut amanah darinya. Ketika amanah telah dicabut darinya, maka ia tidak mendapati dirinya kecuali berkhianat dan dikhianati orang lain. Itu dampak. Ketika tidak mendapati dirinya kecuali ia dikhianati, berkhianat dan dikhianati, maka akan dicabut darinya rahmat. Ketika telah dicabut rahmat darinya, maka tidak mendapati dirinya kecuali ia dikutuk dan dilaknat. Ketika tidak mendapati dirinya kecuali ia dikutuk dan dilaknat, maka akan dicabut darinya tali agama Islam. Jadi meskipun statusnya sudah Islam, Islamnya sudah dicabut dari Allah ketika sudah gak lagi punya rasa malu. Karena kalau sudah gak punya rasa malu, ya dia mendapati dirinya dibenci dan membenci. Selanjutnya berkhianat dan dikhianati. Selanjutnya dicabut rahmat. Selanjutnya dikutuk. Sebabnya apa? Rasa malu sudah tidak bersama kehidupannya. Ujungnya apa? Islamnya dicabut oleh Allah, walaupun statusnya di KTP-nya masih Islam. Itulah mengapa Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya hidup ini harus bersama Islam agar mati ditemani Islam. Maka hidup ini harus menghidupkan Islam dalam diri kita, sehingga kita hidup bersama Islam yang menghidupkan diri kita. Ketika mati, ya bersama Islam. Jangan sampai orangnya masih hidup tapi Islamnya sudah mati. Nah, kalau Islamnya sudah mati lebih dulu, ketika nanti orang Islam mati ditemani siapa? Ditemani Mak Lampir apa? Ditemani Nyai Roro Kidul apa? Apa ditemani Mbak Marija? Celaka. Karena itu kembali rasa malu itu luar biasa. Karena itu tidak boleh mengabaikan rasa malu. 3 dampak buruk hilangnya rasa malu apa? Bangga saat melakukan perbuatan buruk. Kalau sudah rasa malu hilang, jika seorang sudah hilang rasa malunya, maka melakukan perbuatan yang memalukan malah bangga dan akan mencari 1001 pembenaran yang bisa menghalalkan tindakannya. Sekarang kan begitu, orang salah dan berbangsa salah mencari pembenaran kan, dengan cara apa? Cari kambing hitam. Sehingga kambing di Indonesia ini sudah gak ada yang putih lagi, Bu, karena sudah dihitamkan semua. Merosotnya moral dan akhlak. Jika orang sudah tidak memiliki rasa malu, tidak akan ada rasa bersalah sekalipun dia melakukan kesalahan. Bahkan berani mengumbar perbuatan buruknya di media sosial dan merasa bangga dengan perbuatan mereka tersebut. Ketika bisa melihat fenomena tersebut dewasa, kita bisa melihat fenomena tersebut dewasa ini, di mana banyak orang yang sudah tidak lagi segan-segan melakukan perbuatan tidak baik secara terang-terangan, bahkan mengunggah di media sosial. Mereka hidup sesuka hati dan sudah tidak lagi mengenal adab dan norma. Tidak peduli pada perasaan orang sekitar. Hilangnya rasa malu
dapat membuat seorang tidak lagi peduli pada perasaan orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, saudara-saudaranya, atau bahkan anak-anaknya. Ia tidak berpikir bahwa konsekuensi perbuatannya tidak hanya akan ditanggung oleh dirinya sendiri, melainkan juga ditanggung oleh keluarga. Mestinya koruptor itu mikir, kalau saya ketangkap, yang malu tidak hanya saya, tapi keluarga saya, anak cucu saya gimana? Kalau cucu saya dibilang ini lo baik, ini lo purune koruptor, ini lo anaknya koruptor, gimana malu? Karena itu dampak orang tidak punya rasa malu itu tidak peduli dengan perasaan orang di sekitar. Saya kira ini Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jadwal saya ngajar mepet sudah. Saya harus masuk kelas lagi karena nanti sudah lagi sudah UTS, jadi saya tidak boleh bolos gitu. Saya mohon maaf. Nanti pertanyaannya jangan akhir aja bulan depan. Jawab. Bagus. Sambal. Ibu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.